Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamalia Nosari dari kelas B1 Farmasi Stikes Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen saya mata kuliah kimia medisinal yang berjudul Stereokimia dan Aktivitas Biologis Obat. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas di sini ada 5. Yang pertama ada definisi stereokimia, yang kedua ada modifikasi isosterisme, yang ketiga ada prinsip isosterisme, yang keempat ada isomer dan aktivitas biologis obat, dan yang kelima ada jarak antar atom dan aktivitas biologis. Yang pertama kita masuk pada stereokimia. Jadi stereokimia ini merupakan salah satu faktor penting dalam aktivitas biologis obat. Untuk berinteraksi dengan reseptor, molekul obat harus mencapai sisi reseptor dan sesuai dengan permukaan reseptor. Jadi faktor stereik yang ditentukan molekul obat dan permukaan sisi reseptor memegang peran penting dalam menentukan efisiensi interaksi obat dengan reseptor. Oleh karena itu, agar berinteraksi dengan reseptor dan menimbulkan respon biologis, molekul obat harus mempunyai struktur dengan derajat kespesifikasikan yang tinggi. Pada interaksi obat dengan reseptor, ada 2 nilai yang sangat penting yang terdistribusi muatan elektronik dalam obat dan reseptor. Oleh karena itu, aktivitas obat tergantung pada 3 faktor struktur yang penting, yaitu ada stereokimia molekul obat, ada jarak antara atom atau gugus, dan distribusi elektronik dan konfigurasi molekul. Perbedaan aktivitas farmakologis dari beberapa stereoisomer oleh 3 faktor, yaitu perbedaan dalam distribusi isomer dalam tubuh, perbedaan dalam sifat-sifat interaksi obat dengan reseptor, perbedaan dalam absorpsi isomer pada permukaan reseptor yang sesuai. Isomer merupakan molekul-molekul dengan rumus kimia yang sama namun memiliki susunan atom yang berbeda. Kita masuk pada modifikasi isosterisme. Untuk memperoleh obat dengan aktivitas yang lebih tinggi dengan efek samping atau toksisitas yang lebih rendah. Toksisitas di sini maksudnya racun yang bekerja lebih selektif, perlu dilakukan modifikasi struktur molekul obat. Jadi istilah isoterisme digunakan secara luas untuk menggambarkan seleksi dari bagian struktur. Karena karakteristik sterik elektronik dan sifat kelarutannya memungkinkan untuk saling dipergantikan pada modifikasi struktur molekul obat. Kemudian kita masuk pada arti isosteris secara umum. Arti isosteris secara umum merupakan kelompok atom-atom dalam molekul yang mempunyai sifat fisika atau kimia mirip karena mempunyai persamaan ukuran, keelektronegatifan, atau stereokimia. Contoh pasangan isosterik yang mempunyai sifat sterik dan konfigurasi elektronik sama dapat teman-teman lihat di bawah. Yang pertama ada ion karboksilat dan ion sulfonamido. Yang kedua ada gugus keton dan gugus sulfon, dan yang ketiga ada gugus klorida dan gugus trifluoretil. Nah, secara umum prinsip isosterisme digunakan untuk mengubah struktur senyawa sehingga didapatkan senyawa dengan aktivitas biologis yang dikehendaki. Kemudian yang kedua untuk mengembangkan analog dengan efek biologis yang lebih selektif. Yang ketiga mengubah struktur senyawa sehingga bersifat antagonis terhadap normal metabolit atau biasa disebut dengan antimetabolit. Menurut Friedman, yaitu memperkenalkan istilah bioisosterisme yang kemudian berkembang menjadi salah satu konsep dasar sebagai hipotesis. Idealnya, bioisosterisme melibatkan pergantian gugus fungsi dalam struktur molekul yang spesifik aktif dengan gugus lain, dan pergantian tersebut akan menghasilkan senyawa baru dengan aktivitas biologis yang lebih baik. Burger mengklarifikasikan bioisosterisme menjadi 2, ada bioisosterisme klasik dan bioisosterisme non-klasik. Sedangkan Hans mengklasifikasikan bioisosterisme berdasarkan persamaan kualitatif atau aktivitas biologisnya dan kuantitatif melalui parameter sifat kimia fisika seperti theta dan gamma sebagai berikut. Yang pertama ada isometrik bioisosterisme atau biasa disebut dengan bioisosterisme sebenarnya, dan yang kedua ada non-isometrik bioisosterik atau biasa disebut dengan bioisosterik parsial. Nah, pada modifikasi isosterisme tidak ada hukum yang secara umum, tapi dapat diperkirakan apakah
akan terjadi peningkatan atau penurunan aktivitas biologis. Meskipun demikian, isosteris ini masih layak dipertimbangkan sebagai dasar rancangan obat dan modifikasi molekul dalam rangka menemukan obat baru. Contoh modifikasi isosterisme itu pergantian gugus sulfida dengan sistem cincin fenotiazin dan cincin tioxanten dengan gugus etilen yang menghasilkan sistem cincin dibenzazepin dan dibenzosikloheptadien berkhasiat berlawanan. Kemudian ada turunan dialkiletelamin. Contohnya itu ada senyawa antihistamin, senyawa pemblok adrenergik. Kemudian kita masuk pada isomer dan aktivitas biologis obat. Sebagian besar obat yang termasuk golongan farmakologis itu sama, pada umumnya mempunyai gambaran struktur tertentu. Gambaran struktur ini itu disebabkan oleh orientasi gugus-gugus fungsional dalam ruang dan pola yang sama. Dari gambar sterik dikenal beberapa macam struktur isometri, antara lain itu ada isomer geometri, isomer konformasi, diastereoisomer, dan isomer optik. Bentuk-bentuk isomer itu dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat itu sendiri. Kemudian kita masuk pada isomer geometrik dan aktivitas biologis. Isomer geometri atau isomer cis-trans merupakan isomer yang disebabkan adanya atom-atom atau gugus-gugus yang terikat secara langsung pada suatu ikatan rangkap atau dalam suatu sistem alisiklik tersebut membatasi gerakan atom dalam mencapai kedudukan yang stabil sehingga terbentuk isomer cis-trans itu sendiri. Contohnya dapat teman-teman lihat pada slide. Yang kedua kita masuk pada isomer konformasi dan aktivitas biologis. Isomer konformasi di sini itu merupakan isomer yang terjadi karena adanya perbedaan pengaturan ruang dari atom-atom atau gugus-gugus dalam struktur molekul obat. Isomer konformasi lebih stabil pada struktur senyawa non-aromatik. Kemudian yang ketiga kita masuk pada diastereoisomer dan aktivitas biologis. Jadi diastereoisomer ini itu merupakan isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai dua atau lebih pusat atom asimetrik, mempunyai gugus fungsional sama, dan memberikan tipe reaksi yang sama pula. Kedudukan gugus substitusi terletak pada yang relatif berbeda sehingga diastereoisomer itu mempunyai sifat fisik, kecepatan reaksi, dan sifat biologis yang berbeda pula. Perbedaan sifat-sifat ini itu dipengaruhi adanya distribusi, metabolisme, dan interaksi isomer dengan reseptor. Yang terakhir itu ada isomer optik dan aktivitas biologis. Jadi isomer optik di sini itu merupakan isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai atom C asimetrik. Isomer optik ini itu mempunyai sifat kimia fisika sama dan hanya berbeda kemampuan dalam memutar bidang cahaya terpolaritas atau berbeda rotasi optiknya. Masing-masing isomer itu hanya dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi ke kiri atau ke kanan saja dengan sudut pemutaran sama. Isomer optik itu kadang-kadang mempunyai aktivitas biologis yang berbeda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam interaksi isomer-isomer dengan reseptor biologis. Kemudian kita masuk pada jarak antara atom dan aktivitas biologis. Yang pertama di sini itu hubungan antara struktur kimia dengan aktivitas biologis sering ditunjangi oleh konsep kelenturan reseptor. Pada beberapa tipe kerja biologis, jarak antara gugus-gugus fungsional molekul dapat berpengaruh terhadap aktivitas biologis. Hal ini itu dapat diperkirakan dari jarak identitas atau jarak antara ikatan-ikatan peptida struktur protein yang memanjang. Contohnya itu ada obat parasimpatomimetik, obat kurare untuk mengendurkan bat rangka, dan hormon estrogen non-steroid. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.